Oke, Kawaki, Karma, dan dojutsu spesial Isshiki yang bangkit di tubuh Kawaki. Nah, itu adalah sesuatu yang menarik untuk Kawaki diperbincangkan kali ini, guys. Dua chapter terakhir Boruto menjadi panggung utama untuk Kawaki dengan karma merahnya yang bangkit kembali itu. Dan kemungkinan besar nih di chapter 67 nanti atau kedepannya lagi, Kawaki itu masih akan menjadi sorotan dan juga pemain utamanya. Kenapa? Nah, ini bukan karma merah saja nih, namun dojutsunya itulah yang lebih banyak diperbincangkan oleh para fans setiap Boruto dari Kawaki ini di dua chapter terakhir yang lalu. Pasalnya, dojutsu ini pula yang masih menyimpan begitu banyak misteri, bahkan untuk namanya sendiri pun sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Ya, kita tahu hanyalah mata Sukuna Hikona atau mata Daikokuten lah, padahal itu adalah nama jutsunya. Karena memang itulah beberapa kemampuan spesial yang bisa dilakukan oleh dojutsu yang satu itu. Tidak seperti Isshiki dahulu yang diperlihatkan di kebangkitannya sudah memiliki bentuk sempurna dari mata itu, yang mana terdapat 8 segitiga kecil di pupil matanya, atau bisa juga disebut sebagai istilah Dharma Wheel. Nah, Kawaki sendiri mengalami beberapa fase dalam pembangkitan dojutsunya itu, mulai dari hanya satu segitiga kecil sampai yang terakhir Kawaki memiliki 4 segitiga kecil di pupil matanya itu. Bukankah apa yang dialami Kawaki ini mirip dengan fase atau evolusi dari dojutsu mata Sharingan klan Uchiha sendiri, guys? Oke, kita mulai breakdownnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai evolusi dojutsu Kawaki yang mirip sekali dengan evolusi Sharingan itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, Sharingan atau dojutsu yang hanya bisa dibangkitkan oleh seseorang dan keturunan Uchiha, kita tahu saat itu ceritanya seperti ini. Dibangkitkan ya, bukan dimiliki. Memang hanya klan Uchiha saja yang bisa membangkitkan dojutsu yang satu itu. Namun, bukan hanya klan Uchiha saja yang bisa memiliki dan menggunakan mata Sharingan. Oke, di era Naruto dahulu kita hanya tahu jika Sharingan akan bangkit setelah seorang Uchiha mengalami rasa sakit yang sangat dalam di hatinya. Dan semakin kuat rasa sakit yang diterimanya itu, maka semakin kuat pula mata Sharingan mereka untuk bangkit. Nah, kita bisa melihat bagaimana seorang Obito di era Perang Dunia Shinobi ketiga dahulu yang berhasil membangkitkan mata Sharingannya langsung pada level Sharingan dengan 2 Tomoe. Dari sini dapat kita simpulkan jika seorang Uchiha tidak harus melalui Sharingan 1 Tomoe terlebih dahulu, namun mereka bisa langsung mencapai level tertentu tergantung seberapa kuat tekanan perasaan yang dialami oleh penggunanya. Bahasa kerennya akselerasi mungkin. Nah, di era Boruto ini sebuah fakta baru mengenai kebangkitan mata Sharingan itu terungkap melalui Sarada Uchiha, yang ternyata untuk bisa membangkitkan mata Sharingan tidak hanya harus mengalami rasa sakit yang ada di hatinya saja, akan tetapi perasaan yang meluap-luap juga dapat memicu bangkitnya dojutsu mata Sharingan itu. Nah, hal ini bisa kita lihat nih di anime Boruto sendiri episode ke-20-an yang lalu, dimana saat itu Sarada terlihat ingin sekali bertemu dengan ayahnya Sasuke, dan detik-detik saat Sarada menuju ke tempat Sasuke berada tuh dia terlihat menangis. Tentu Sarada menangis di sini bukan karena dia merasa sedih, namun dia menangis karena perasaan bahagia yang meluap-luap itu, karena rasa rindunya kepada sang ayahnya itu yang akhirnya setelah sekian lama dia bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Nah, dari episode inilah kita bisa mengetahui jika Sharingan adalah dojutsu yang terhubung langsung dengan perasaan penggunanya. Semakin kuat tekanan perasaan, maka Sharingan akan bertambah kuat pula. Dengan satu Sharingan Tomo nih, penggunanya itu akan mampu untuk membaca gerakan lawan dan juga meningkatkan kecepatan serta keakuratan serangannya. Nah, dengan kata lain, Sharingan 1 Tomo itu penggunanya sudah bisa mengcopy jutsu dari lawan-lawannya sendiri. Namun tentu tidak semua jutsu lawannya dapat dia copy. Nah, pasalnya dengan hanya 1 Tomoe saja, cakra yang dimilikinya tentu masih terbatas. Kita bisa lihat bagaimana dahulu Sarada yang sedang berlatih dengan Chocho sangat mudah sekali kelelahan setelah menggunakan Sharingannya itu. Nah, dengan Sharingan 1 Tomoe penggunanya inilah bahkan sudah dapat melancarkan genjutsu kepada lawannya. Namun genjutsu ini tentu belum terlalu kuat untuk bisa dibilang masih level yang rendah lah, jadi akan sangat mudah untuk dibatalkan oleh lawannya sendiri. Kemudian Sharingan dengan 2 Tomoe sendiri pada tahap ini tentu sudah banyak peningkatan dan juga perkembangan yang dialami oleh penggunanya, terutama dengan kapasitas dari cakra penggunanya yang akan jauh meningkat dari sebelumnya. Karena itulah pada tahap ini penggunanya akan bisa lebih banyak mengcopy gerakan dari lawannya tanpa harus khawatir dengan cakra yang dimilikinya. Bukannya itu saja nih, dengan Sharingan 2 Tomoe ini pula lah juga akan meningkatkan kecepatan stamina serta akurasi serangan penggunanya. Dan tahap evolusi Sharingan selanjutnya adalah Sharingan 3 Tomoe. Nah, pada tahap ini pengguna Sharingan itu akan mendapatkan perkembangan untuk bisa melihat pergerakan lawan yang sangat cepat. Nah, ini berbeda dengan Sharingan 1 atau 2 Tomoe ini.
Nah, jika kalian masih ingat momen pertarungan Sasuke melawan Naruto di lembah akhir saat mereka masih genin dahulu, dengan saringan 3 tomoinya lah Sasuke dapat membaca gerakan Naruto yang sangat cepat setelah Naruto mendapatkan sedikit kekuatan dari cakra Kurama. Semua gerakan dan serangan Naruto dapat dihindari Sasuke dengan mudahnya menggunakan saringan itu. Pada tahap inilah semua jutsu yang dikeluarkan oleh penggunanya pun juga akan meningkat dengan sangat pesat, baik itu ninjutsu ataupun genjutsu sekalipun. Bahkan serangan fisik atau taijutsunya pun juga meningkat dengan drastis pada tahap saringan 3 tomoinya ini. Oke, itu tadi adalah tahapan atau evolusi serta kekuatan yang akan didapatkan oleh seseorang dari dojutsu mata saringannya sampai ke tahap 3 tomoe. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian persamaan dari evolusi saringan itu tadi dengan evolusi dari mata spesial Ishiki yang bangkit di tubuh Kawaki itu. Nah, di sini dia sebenarnya sudah pernah membuatkan video pembahasan sih mengenai Ishiki dan semua kekuatan yang dimilikinya itu terinspirasi dari sebuah cerita rakyat Jepang yang berjudul Isun Boshi. Lebih jauh dan lengkapnya bisa kalian cek di video ini, guys. Oke, Isun Boshi sendiri adalah sebuah cerita rakyat Jepang yang menceritakan mengenai anak laki-laki yang hanya berukuran 1 inci. Kekuatan Ishiki ini untuk dapat merubah ukuran masuk ke dalam tubuh seseorang sampai akhirnya bisa mendatangkan benda-benda dari dimensi lain itu adalah beberapa hal yang juga terdapat di cerita rakyat Isun Boshi. Bukan hanya itu saja nih, mangkuk hitam besar yang digunakan Jigen untuk menyegel Naruto dahulu juga salah satu benda yang terdapat dalam kisah Isun Boshi pula, yaitu sebuah perahu yang berupa mangkuk. Dalam kisah Isun Boshi, pemeran utama atau anak yang hanya berukuran 1 inci ini memiliki sebuah palu yang diberi nama Uchide no Kozuchi. Nah, palu inilah yang memberikan kekuatan kepada Isun Boshi sendiri, dan kita tahu bahwa pada karakter Ishiki, kekuatan dari palu Isun Boshi itu kemudian diadaptasi ke dalam kekuatan dari mata spesial milik Ishiki yang berbentuk Dharma Wheel itu. Nah, diceritakan pula ini memiliki 8 kemampuan yang berbeda dan juga unik. Di antaranya adalah memanipulasi ukuran, memanipulasi pikiran, membelokkan realita, memanggil sesuatu, memanipulasi gravitasi, memanipulasi air sekalipun, bahkan memanipulasi atau menduplikasi kehidupan. Nah, dari semua kekuatan unik Isun Boshi itu tadilah yang sudah hampir semuanya pernah diperlihatkan dan juga digunakan oleh Ishiki sendiri. Hanya manipulasi air sajalah yang belum pernah digunakan oleh Ishiki. Yang mana ini berarti masih belum 100% kekuatan dari mata spesial milik Ishiki itu yang diperlihatkan kepada kita. Nah, akankah nih di tangan Kawaki kali ini dia akan membangkitkan 100% kekuatan sejati dari Dojutsu Sokonai Kona ini? Who knows? Oke, dari chapter 65 dan juga 66 diketahui pula jika Kawaki itu setidaknya sudah mengalami 2 tahap atau fase di dojutsunya itu. Yang pertama adalah Kawaki yang membangkitkan dojutsu spesial Ishiki dengan 1 segitiga kecil di pupilnya. Jika kita amati pula dalam tahap ini Kawaki hanya bisa menggunakan kemampuan Sukuna Hikuna saja nih. Hal ini bisa kita lihat dengan Kawaki yang nampak beberapa kali mengecilkan tubuhnya itu untuk menghindari serangan-serangan yang diincarkan oleh Borushiki pada saat itu. Selain itu pula Kawaki juga dapat mengecilkan shuriken yang dilemparkan Borushiki kepadanya. Di tahap yang kedua, di mana Kawaki langsung memunculkan 4 segitiga kecil di pupil matanya itu. Di tahap ini nih, sudah semua kekuatan yang pernah digunakan oleh Ishiki dengan dojutsu spesialnya dahulu bisa digunakan pula oleh Kawaki. Namun, tentu ini belum 100% bisa dikuasai olehnya tentunya. Maksudnya adalah di mana Kawaki saat ini belum bisa mencapai Ishiki yang bisa dibilang sudah secara sempurna menguasai dan juga membangkitkan dojutsu spesial itu. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan Kawaki dengan Ishiki saat menggunakan teknik Daikokuten. Nah, di chapter 66 yang lalu Kawaki hanya bisa mengeluarkan sebanyak 4 kubus saja dari dimensi spesial milik Ishiki. Sedangkan untuk Ishiki sendiri nih, saat Naruto dahulu setidaknya bisa mengeluarkan sampai 9 kubus dari dimensi spesialnya sendiri. Dan selain itu, Kawaki juga hanya bisa mengeluarkan batangan hitam sebanyak 9 buah saja. Nah, dari beberapa fakta ini dapat kita simpulkan jika pada tahap dengan 4 segitiga yang muncul di pupilnya ini, Kawaki memang sudah bisa menguasai semua jutsu dari dojutsu spesial milik Ishiki. Namun, dengan jumlah yang masih terbatas atau masih belum bisa memaksimalkannya. Sampai saat ini nih di chapter 66 tidak diperlihatkan lagi mata Kawaki mengalami evolusinya. Dan kita juga tidak tahu akankah setelah munculkan 4 segitiga itu Kawaki akan memunculkan 6 segitiga dulu atau jutsu akan langsung memunculkan 8 segitiga. Yang mana 8 segitiga itu atau juga dikenal sebagai Dharma Wheel adalah bentuk sempurna dari dojutsu yang satu ini. Namun, jika kita merujuk ke Sharingan yang juga mengalami 3 tahap perubahan tadi, bisa jadi nih, jika Kawaki juga hanya akan mengalami 3 tahap evolusi atau perubahan saja pada matanya itu. Nah, sekarang ini dia berhasil memunculkan sebanyak 4 segitiga, untuk selanjutnya berarti akan langsung masuk ke dalam tahap atau bentuk sempurnanya, yaitu Dharma Wheel. Maybe yes and maybe no. Kita tunggu aja nih akan sekuat apakah sih Kawaki dengan dojutsunya itu di masa depan nanti. Dan akankah di tangan Kawaki ini kemampuan dari dojutsu ini akan lebih dimaksimalkan lagi kemampuannya. Gimana menurut kalian?
So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai evolusi Dojutsu Kawaki yang mirip sekali dengan evolusi dari mata Sharingan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.